Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Halo, selamat siang sahabat RT dimanapun ya sahabat RT berada. Senang sekali siang hari ini kembali hadir untuk menemani sahabat RT Arjuna ya di dialog siang ya. Dan untuk sahabat RT pokoknya pantengin terus RT FM karena di dialog siang ini Juna akan membahas ya bersama Pengadilan Negeri Temanggung sahabat RT dengan tema yang sangat luar biasa sekali ya sahabat RT, yaitu serba-serbi hukum perkawinan sahabat RT ya. Nah, kita sudah ketahui bersama ya. Nah, perkawinan itu merupakan adanya suatu ikatan ya, berarti yang sah itu lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang sama ya sahabat RT, untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia ya. Nah, ini berdasarkan atas peraturan dari perkawinan tersendiri ya sahabat RT ya. Dan di sini Juna sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali sahabat RT ya. Kita sudah beberapa minggu tidak ketemu dan akhirnya sekarang dipertemukan kembali ya. Halo, selamat siang Bapak Sularko ya. Selamat siang Mas Juna, selamat siang sahabat RT FM dimanapun berada. Salam sehat selalu. Jumpa lagi kita ya setelah beberapa minggu tidak ketemu. Alhamdulillah kita sehat. Semoga sahabat RT FM dimanapun berada juga selalu sehat ya dalam pandemi COVID ini. Benar sekali Bapak Sularko, sehat sendiri kan ini? Alhamdulillah ya Pak. Oke, nah ini ya kita selama 1 jam ke depan akan membahas mengenai serba-serbi hukum perkawinan ya Pak. Iya, ini benar sekali Mas Juna. Kita berbicara mengenai definisinya terlebih dahulu. Menurut undang-undang itu seperti apa sih pengertian dari perkawinan ini? Iya, terima kasih Mas Juna. Sahabat RT FM dimanapun berada ya, jadi cukup menarik ya materi pada siang hari ini, terutama bagi sahabat RT FM semuanya dimanapun berada yang kiranya belum menikah atau sedang ingin melamar calon pasangannya. Pada siang ini kita akan membahas mengenai serba-serbi hukum perkawinan. Jadi hukum perkawinan itu adalah hal-hal yang berkaitan membahas mengenai syarat perkawinan, kemudian mengenai larangan perkawinan, tata cara perkawinan, perkawinan yang sah itu seperti apa, dan tentunya membahas sesuatu yang tidak kita inginkan namun ada, yaitu perceraian. Jadi kalau kita bicara perkawinan itu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jadi dalam hukum positif, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini, perkawinan itu merupakan suatu bentuk ikatan. Jadi ikatan lahir dan batin. Jadi tidak cuma lahir tapi batin juga antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga. Jadi tujuannya untuk membentuk keluarga yang kekal tentunya dan bahagia dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang 174 ini, di sini ada dimensi keagamaan, ada dimensi agama. Itu tujuannya untuk keluarga yang didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Itu agama apapun, itu semua agama mengenal Tuhan ya. Jadi tujuannya itu mempunyai dasar filosofis bahwa keluarga yang dibentuk itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu jadi pengertian perkawinan seperti itu Mas Juna menurut hukum positif ya. Oke, dan di sini ya sendiri perkawinan memang didasarkan sama ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti kepercayaan satu aja Pak di sini. Dan sebenarnya syarat dari perkawinan ini ada minimalnya nggak sih? Ya, ini sahabat RT FM dimanapun berada ya. Syarat minimum perkawinan ini sekarang sudah mengalami pergeseran. Artinya dulu waktu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau perempuan dulu itu minimal dapat melangsungkan perkawinan itu minimal 16 tahun. Sedangkan laki-laki itu 19 tahun. Itu dulu ya. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini syaratnya disamakan, yaitu 19 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan itu syarat minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan itu adalah usianya 19 tahun. Jadi sahabat RT FM yang belum sampai 19 tahun kemudian kok sudah kebelet ya Mas Juna, masa Temanggung ya, kebelet, mohon ditunda dulu ya. Meskipun demikian, artinya meskipun itu kebelet ingin segera menikah, undang-undang juga memberikan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu dalam bentuk dispensasi. Jadi misalnya umurnya masih 18 atau 17 tahun karena sesuatu hal harus segera menikah, itu bisa mengajukan dispensasi perkawinan terlebih dahulu. Nah, dispensasi ini pengaturannya begini. Kalau yang akan menikah itu adalah orang-orang yang beragama Islam, maka dispensasi itu diajukan ke pengadilan agama. Namun apabila
yang akan menikah itu adalah beragama selain Islam, maka dispensasi perkawinan itu diajukan ke pengadilan negeri. Jadi batasan Undang-Undang 19 tahun menurut Undang-Undang 16 2019 itu dapat disimpangi. Artinya tidak berlaku mutlak harus 19. Dalam hal-hal tertentu itu bisa mengajukan dispensasi usia perkawinan tersebut. Gitu Mas Juna dan sahabat RT FM. Iya, dapat diartikan bahwa kalau untuk sahabat RT yang bisa dikatakan tadi kayak kebelet gitu ya. Memang ada alasan-alasan lain ya. Ada alasan-alasan lain. Ini ada dispensasi ya kalau beragama Islam di pengadilan agama sendiri, kalau non atau selain agama Islam bisa di pengadilan negeri ya. Tapi Bapak Sularko ya, di keadaan yang seperti ini, pandemi gitu ya. Nah, tren pernikahan dini ini kan di bawah umur juga sangat melonjak gitu ya Pak. Apalagi dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak ya, ini ada kasus sekitar 64.000 orang bahkan ini kasusnya sudah tercatat ya. Mereka melakukan pernikahan dini. Nah, di bawah 19 tahun. Nah, itu bagaimana Bapak? Ya. Itu yang pertama jelas kalau dia menikahnya di bawah 19 tahun tentu dia harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Dalam yang tadi saya sampaikan, kalau beragama selain Islam di pengadilan negeri, beragama Islam di pengadilan agama. Tentunya hakim tidak akan semudah itu mengabulkan. Tentunya alasan itu benar-benar mendasar. Tidak langsung tiba-tiba saya pengen kawin nih, saya dispensasi belum dikabulkan, itu enggak. Harus ada alasan-alasan yang bersifat mendasar sehingga kedua calon mempelai itu dapat dikabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga melihat mendengar kedua belah pihak dan orang tuanya masing-masing. Orang tuanya juga diperiksa, ditanya apakah kedua orang tuanya itu terhadap perkawinan itu bagaimana gitu pandangannya. Nah, terkait dengan pernikahan dini itu sebenarnya BKKBN pun itu sudah melakukan sosialisasi. Malah kalau menurut syarat yang dari BKKBN itu sebaiknya wanita itu usianya 21 tahun. Laki-laki itu 25 tahun. Itu usia matangnya. Ya, usia matang. Jadi bukan usia minimal ya. Kan ini kalau undang-undang usia minimal, kalau 21 25 itu usia matangnya menurut BKKBN. Berarti itu usia yang sangat udah siap lahir, ideal ya. Seperti itu. Laki-laki 25, perempuan 21. Meskipun hukum hanya menggariskan 19 gitu. Benar. Oke, tapi kalau di sini ya tercatat dispensasi ya, berarti. Dispensasi. Nah, dispensasi ini kita harus mengajukan ke pengadilan disertai dengan mungkin bukti-bukti yang ada gitu. Nah, ini bukti-buktinya itu apa saja gitu? Nah, bukti-bukti itu kalau kita melihat pada hukum acara bisa mengajukan bukti tertulis, Mas. Misalnya Mas Junaya, misalnya bukti tertulis dari bukti tulisan, misalnya akte kelahiran yang bersangkutan, memang dia umurnya kurang. Kemudian bukti tulisan yang lain, misalnya misalkan alasan kesehatan mungkin dia harus segera menikah. Kalau misalnya nggak menikah dia mungkin tidak punya keturunan atau bagaimana, itu bisa dengan bukti surat keterangan dokter. Kemudian ada juga bukti saksi, yaitu dijadikan saksi, yaitu yang bisa dijadikan saksi adalah bisa orang tuanya, ya, kedua orang tuanya maupun saudaranya yang mengetahui alasan-alasan mengapa si calon pemohon ini atau pemohon ini, calon mempelai ini harus menikah atau harus kawin itu sebelum masa usia ditentukan oleh undang-undang. Nah, itu bisa bukti tulisan, juga bisa bukti saksi ya. Begitu, Mas. Oke, jadi untuk bukti-buktinya sahabat RT tadi ada bukti-bukti tertulis ya. Berarti ini ada bukti alasan seperti kesehatan kalau memang dianjurkan dokter untuk segera menikah. Kita kan tidak bisa bisa kasuistis alasannya. Masing-masing calon mempelai berbeda-beda. Benar-benar. Dan dasar-dasar mengapa harus cepat dikawinkan seperti itu ya. Lalu untuk tujuan perkawinan sendiri ya untuk Pak Larko ini seperti apa? Ya, tentunya tujuan perkawinan itu akan membentuk keluarga yang kekal ya, yang kekal dan bahagia menurut Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam perspektif hukum Islam itu kan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ya. Keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih, sehingga nanti keluarga itu dapat menghasilkan keturunan ya. Jadi tujuan perkawinan itu adalah melembagakan suatu bentuk ikatan suami istri supaya sah, baik secara hukum agama maupun hukum negara. Oke, di sini bisa diartikan bahwa tujuan dari perkawinan juga pokoknya adalah saling melengkapi juga satu sama lain gitu ya, sebagai support system satu sama lain, sehingga kalau seperti itu sudah berjalan dengan sakinah mawaddah warahmah, kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Pak. Oke, Pak Sularko, kita langsung dari tujuan perkawinan ini kita sudah mengetahui bersama ya bahwa
kayak saling melengkapi, membentuk keluarga bahagia, kekal dan bahagia seperti itu ya. Nah, tapi untuk syarat-syaratnya sendiri ini, seperti itu. Yang pertama yang perlu sahabat RTFM ketahui semua bahwa syarat sahnya perkawinan itu diatur di pasal 2 ayat 1 ya, 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 174 untuk Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu adalah perkawinan itu yang pertama harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi undang-undang itu mendelegasikan norma kepada agama atau kepercayaan masing-masing. Jadi contohnya begini Mas Juna, kalau misalnya saya seorang beragama Islam, nah, sahnya perkawinan yang harus saya lakukan nanti kalau saya menikah atau kawin itu harus sah menurut agama Islam. Kalau teman-teman sahabat RTFM yang beragama Katolik misalnya atau Kristen, Buddha atau Hindu, itu perkawinan itu dianggap sah apabila telah dilakukan menurut agamanya mereka, menurut agama Kristen, menurut agama Katolik, agama Buddha atau agama Hindu. Dan jangan lupa untuk ayat keduanya, perkawinan itu harus dicatatkan. Jadi setelah sah menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, kemudian perkawinan harus dicatatkan, yaitu pencatatannya apabila itu beragama Islam, maka dicatatkan di kantor urusan agama. Apabila beragama selain Islam, maka perkawinan itu dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi kedua syarat sah perkawinan itu harus saling melengkapi. Benar. Satu harus sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua harus dicatatkan. Saya berkata maka harus ya. Meskipun dalam bahasa undang-undang itu dapat, tapi baiknya harus. Artinya ketika perkawinan itu tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, itu tidak ada pengakuan dari negara atas perkawinan tersebut. Nah, karena kita bicara menurut syarat sahnya menurut agama masing-masing, ini saya ambil contoh agama Islam ya. Jadi perkawinan itu sah apabila ada 4 rukun nikah. Yang pertama ada calon mempelai, ya kan? Calon mempelai baik pria maupun wanita itu harus beragama Islam. Kemudian ada saksi ya, ada saksi. Kemudian harus ada wali nikah. Nah, yang keempat itu harus ada ijab dan qabul atau ada akadnya. Nah, itu menurut agama Islam. Tentunya menurut agama Kristen juga berbeda. Misalnya harus dilakukan di gereja dengan di hadapan pemuka agama. Nah, setelah melakukan perkawinan yang sah tersebut, yang seperti dalam contoh saya itu menurut agama Islam atau menurut agama Kristen, kemudian itu harus dicatatkan, nanti mendapatkan legalitas dari negara dalam bentuk, kalau beragama Islam itu adalah buku nikah ya, kalau agama lain itu kutipan akta nikah. Nah, itu syarat sah pernikahan menurut hukum di Indonesia. Jadi menurut agamanya masing-masing, kemudian perkawinan itu dicatatkan agar sah sesuai negara ya. Jadi perkawinan diakui oleh negara. Kalau tidak ya bakal tidak diakui sama hanya itu dicatat, kalau dalam istilah hukum Islam itu namanya kawin siri ya, kawin di bawah tangan. Oke, seperti itu ya Sobat RT. Kita di sini juga sambil belajar ya Pak, ini Arjuna juga. Oke, sebelum menginjak ke dunia perkawinan, mungkin ini belajar terlebih dahulu ya Sobat RT. Dan untuk Sobat RT sekali lagi yang pengen bergabung bersama Arjuna di siang hari ini di Dialog Siang dengan tema serba-serbi hukum perkawinan, langsung saja bisa melalui WhatsApp Sobat RT 088227 86948 ya, atau juga bisa telepon pastinya di 491039 ya. Oke, nah Pak Larko, kita berlanjut lagi ya. Ini kan kita sudah membicarakan syarat pernikahan dari agama dari Islam tersendiri gitu ya. Kita juga akan membahas mengenai agama yang lain juga ya, seperti itu ya. Nah, monggo untuk Pak Larko bisa saya contohkan ini yang agama Kristen ya. Saya ambil dua agama di Indonesia ya. Ya, di agama Kristen itu harus ada, kalau itu ada namanya pembelajaran pranikah. Jadi ada pembelajaran dulu sebelum menikah itu supaya terjadi calon mempelai itu, pria dan wanita itu siap sebelum dia melangsungkan perkawinan. Ada pembelajaran pranikah. Kemudian dalam pembelajaran pranikah itu syarat yang kedua harus keduanya sudah dibaptis. Setelah sudah dibaptis, kemudian pernikahan itu dilangsungkan di gereja ya. Jadi kalau dalam agama Kristen itu kan tidak dikenal istilahnya perceraian kan. Dalam Alkitab, dalam Markus itu disebutkan karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadinya makanya pembekalan sebelum menikah pada agama Kristen ini cukup signifikan ya, karena harus perkawinan itu untuk dipersatukan untuk
seumur hidup gitu. Biasanya namanya adalah pranikah ya. Ya, pembelajaran pranikah. Jadi dipersiapkan, ada semacam persiapannya sendiri. Itu biasanya pendidikan ya Pak kalau kayak pranikah seperti itu. Jadi mungkin pendidikan informal ya. Jadi informal. mungkin di gereja-gereja itu mungkin menyelenggarakan pendidikan seperti itu. Bahkan kalau di syarat pernikahan Kristen sendiri, Sahabat RT, ini ada pernikahan beda agama pun tidak diperbolehkan gitu ya. Iya. Anda nanti masuk ke bagian larangan perkawinan itu Mas. Ya. Oke, siap. Nanti kita satu persatu akan membahasnya aja Pak. Oke, langsung saja mungkin dari syarat pernikahan bahagia menurut Alkitab sendiri. Ya, jadi perkawinan menurut Alkitab itu menurut Alkitab dari agama Kristen itu, jadi perkawinan itu tujuannya untuk, kalau dalam agama Islam itu sakinah mawaddah warahmah ya, tapi dalam agama Kristen itu adalah bentuk perkawinan untuk mencapai kebahagiaan. Tentunya dengan adanya perjanjian dengan pendidikan itu sehingga dapat membentuk perkawinan yang bahagia. Jadi banyak itu firman-firman Tuhan dalam Kejadian, pernikahan itu untuk membentuk perkawinan yang bahagia. Ini dalam Kejadian ayat 1:18 itu disebutkan, difirmankan oleh Tuhan bahwa pernikahan itu adalah ikatan seumur hidup. Yesus mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sehingga ada juga mengucapkan namanya janji perkawinan dalam Korintus, itu disebutkan suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Karena menikah itu seorang istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri, melainkan suaminya, dan demikian pula sebaliknya. Nah, itu ajaran Alkitab ya Mas, sangat bagus sekali ya. Ini sebenarnya kalau kita simpulkan bersama-sama, sebenarnya sama saja aja Pak. Kayak perkawinan itu merupakan ya ikatan lah ya. Ikatan tidak bisa dicerai-beraikan seperti itu ya. Itu secara sah juga, secara lahir dan batin kayak gitu, siap mental, siap batin kayak gitu aja Pak. Oke, Pak Larko, sekarang kita akan membacakan atensi terlebih dahulu. Boleh. Mungkin Pak Larko bisa menjawabnya satu persatu ya sebelum kita nanti ada jeda sebentar ya. Oke. Selamat siang ya, ini sudah bergabung dari Ahmad Nurul Khotib di Kendal ya. Ingin menanyakan Pak, bagaimana tindakan yang harus diambil ketika mantan suami sudah tidak mau memberikan nafkah anak lagi. Padahal di petitum sudah tertulis dengan jelas bahwa tergugat akan tetap membiayai biaya hidup, biaya pendidikan sampai batas umur tertentu. Monggo Pak Larko. Iya, Ahmad Nurul Khotib di Kendal ya. Pertanyaannya ini sangat menarik sekali ya. Jadi bagaimana apabila seorang suami, mantan suami yang telah bercerai itu tidak mau memberikan nafkah. Nah, dalam gugatan perceraian itu kan suami, kepala rumah tangga itu bisa dibebani kewajiban untuk membayar nafkah anak. Bagaimana kalau tidak bisa? Nah, kalau tidak bisa itu harus dieksekusi Mas. Di putusan itu dilaksanakan. Di situ kan amar putusnya kan pasti kondemnator, menghukum misalnya suami itu menghukum suami untuk membayar nafkah anak misalnya 1 juta 1 bulan. Ketika si suami itu tidak mau membayar, maka si suami itu harus dijadikan sebagai termohon eksekusi. Artinya pihak istri harus mengajukan permohonan eksekusi atas nafkah anak itu. Nanti suaminya dipanggil oleh pengadilan. Dalam hal ini apabila suaminya beragama Islam itu pengadilan agama. Kalau suaminya beragama selain Islam itu pengadilan negeri. Nanti ditegur, namanya di unmanning. Nah, kemudian ditanya kesanggupannya untuk memenuhi nafkah itu. Namun apabila dia masih belum bisa memenuhi, nanti hartanya bisa disita. Jadi misalnya dia punya mobil nih, mobilnya itu disita, dijual lelang untuk pemenuhan pembayaran nafkah anak itu. Jadi itu caranya. Ini saya rasa pertanyaan dari tadi Nurul Khotib ini banyak sekali mungkin yang terjadi di Indonesia. Jadi banyak orang yang setelah bercerai itu melalaikan kewajibannya. Iya, jadi itu caranya ya, cara prosedurnya agar orang yang lalai dalam memenuhi nafkah anak setelah bercerai itu dapat membayar. Jadi harus melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Ya. Namanya adalah eksekusi. Pelaksanaan putusan secara paksa atas putusan perceraian tersebut. Mungkin terjawab ya, Ahmad Nurul Khotib. Berarti ini eksekusi yang pertama bisa dengan pemaksaan ya. Ya, dipaksa agar memenuhi itu. Kalau tidak bisa memenuhi harta bendanya itu dijual lelang.
Ya ini belajar juga banyak ternyata ya Juna. Oke, yang kedua Bapak, ini saya Erika dari Maron ya, ingin bertanya, masyarakat Indonesia yang pluralistik menyebabkan banyak terjadinya perkawinan beda agama. Iya. Sedangkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga pada praktik lapangan banyak terjadi salah satu pihak berpindah agama, namun setelah perkawinan sah mereka kembali pada agamanya masing-masing. Ya, bagaimana pendapat Bapak terkait hakikat dari adanya pasal tersebut ya? Apakah cara pindah agama untuk mendapatkan legalitas perkawinan ini dapat dikatakan sebagai penyeludupan terhadap hukum? Seperti itu ya, terima kasih. Iya, terima kasih ya Erika dari Maron. Ini menarik sekali nih pertanyaannya ya, karena iya. memang banyak itu kan fenomena yang ada di masyarakat seperti itu. Banyak sekali misalnya mohon maaf seorang muslim mencintai seorang yang Nasrani, kemudian bingung mau menikah menurut hukum agama apa, karena menurut pasal 2 ayat 1 itu memang harus menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya harus menurut agama dan kepercayaan kedua calon mempelai. Makanya banyak sekali yang menikah sebelum dilakukan perkawinan atau pernikahan itu mereka pindah agama. Itu memang suatu bentuk, ya, kalau saya bilang itu juga penyelundupan hukum. Jadi dia mengakali hukum hanya untuk sahnya perkawinan itu. Jadi misalnya yang Islam kemudian bisa pindah ke Katolik atau Kristen, yang Kristen atau Katolik pindah ke agama Islam. Nah itu suatu bentuk penyelundupan hukum untuk mengakali ketentuan ini ya. Jadi sementara untuk sampai mau menikah, itu pindah agama terlebih jauh. Terhadap fenomena seperti ini secara hukum, karena memang penyelundupan hukum itu ya tidak dilarang. Jadi tidak ada yang dapat melarang. Misalnya saya mau memeluk agama Katolik karena misalnya pacar saya itu beragama Katolik. Nah, itu juga nggak ada yang larang karena kan pilihan agama itu pilihan yang dijamin oleh hak asasi manusia. Nah, masalah nanti setelah perkawinan terjadi kemudian itu pindah, nah itu nanti akan menjadi masalah keluarga karena kadang-kadang yang seperti itu akan dijadikan alasan misalnya untuk menjadikan perceraian dan lain sebagainya. Berarti kaitannya seperti itu ya? Kaitannya seperti itu. Jadi konsekuensinya apabila nanti berpindah agama, tapi tidak semua ya, tidak semua keluarga seperti itu, tapi ada beberapa perkara yang saya tangani ketika menikah salah satunya pindah agama nanti berujung kepada sengketa di pengadilan karena yang satu pindah lagi kemudian tidak terjadi kecocokan dan lain sebagainya. Namun kalau saya ditanya bagaimana Pak menghadapi fenomena ini, saya kembalikan kepada masing-masing orangnya. Kalau misalnya memang sudah mantap ingin berpindah agama, ya saya harapkan berpindah agama benar-benar berpindah-benar, bukan hanya untuk mengakali sah-sahnya perkawinan tadi Mas Juna. Gitu baiknya. Ternyata bisa ya seperti itu. Ya bisa. Salah satu lagi Mas, penyelundupan hukum itu bisa dilakukan di luar negeri. Jadi seperti banyak orang misalnya berdua beda agama kemudian mau nikah, dia nikah di luar negeri. Jadi tetap memeluk agama yang sama, yang misalnya Katolik tetap Katolik, yang Kristen yang Katolik tetap Katolik, yang Islam tetap Islam. Dia menikah di Singapura misalnya. Kalau di Singapura itu kan hukumnya tidak seperti ini. Jadi dia menikah di sana, nanti pulang dari Singapura, perkawinan dicatatkan di Indonesia. Itu juga bentuk penyelundupan hukum. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ada dua cara sih sebenarnya untuk penyelundupan hukum itu. Dan penyelundupan hukum itu belum tentu dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum ya, karena itu di mata hukum itu memang sah, tapi belum bisa di-cover oleh hukum. Karena hukumnya bunyinya seperti ini, kita mau tujuannya ke sana ya kita lakukan ini gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Rika tadi. Jadi berpindah agama untuk sewaktu-waktu atau menikah di luar negeri. Itu Mas Juna. Baik, menarik sekali ya Sahabat RT. Makin kesini makin menarik pertanyaan-pertanyaan dari Sahabat RT. Nah ini ada satu lagi ya Bapak. Langsung saja ini dari siapa ini? Selamat siang, dialog siang. Bagaimana hukum perkawinan memandang perkawinan yang dilakukan secara siri dahulu kemudian baru disahkan secara negara. Tapi pada saat disahkan secara hukum atau negara juga melakukan ijab kabul. Seperti yang terjadi pada public figure atau artis gitu. Terima kasih. Dari siapa nih? Nggak ada namanya ya? Ibu Vira. Oh, Ibu Vira. Ibu Vira, Ibu Vira di Temanggung gitu aja ya. Nah, jadi apabila perkawinan dilakukan secara siri atau perkawinan dilakukan di bawah tangan, misalnya memenuhi syarat sahnya perkawinan saja, artinya perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama Islam atau hukum apa bagi kedua calon mempelai, kemudian tidak dicatatkan, artinya tidak dilakukan oleh negara,
memang perkawinan itu boleh dicatatkan di belakang hari. Kalau dalam hukum Islam namanya itsbat nikah. Nah, itsbat nikah itu harus dibikin sidang di pengadilan agama, mengajukan permohonan agar perkawinan yang belum dicatatkan tadi dinyatakan sah menurut negara untuk dicatatkan. Nah, kalau dalam pengadilan negeri namanya adalah pengesahan pencatatan perkawinan. Nah, itu hukumnya tidak perlu dilakukan ijab qabul secara ulang. Cukup ada penetapan dari pengadilan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan itu adalah sah. Contoh, saya menikah di tahun 2019. Saat saya menikah di tahun 2019 itu dilakukan misalnya menurut agama Kristen ya. 2019 itu belum saya catatkan, saya hanya menikah di gereja. Istilahnya orang awam itu menikah gereja. Setelah menikah gereja ternyata saya lupa mencatatkan atau tidak saya catatkan di catatan sipil. Baru saya catatkan tahun 2021. Nah, untuk pencatatan itu harus mengajukan permohonan dulu ke pengadilan negeri, permohonan pencatatan perkawinan. Nah, setelah muncul penetapan, kemudian itu langsung bisa dicatatkan tanpa harus mengulang pemberkatan atau mengulang ijab qabul atau akad nikah itu. Cukup langsung dicatatkan karena pada waktu itu perkawinan tentunya sudah sah. Tentu dibuktikan dengan saksi-saksi ya. Saksi yang dulu menikahkan, saksi yang melihat, walinya itu dihadapkan ke sidang. Nah, jadi tidak perlu di ijab qabul ulang, tidak perlu akad ulang seperti yang tinggal dicatat. Ya, dicatatkan, tidak seperti yang tadi disinggung artis, sama nggak tahu juga saya. Dari seperti artis diulang ijab qabulnya itu tidak perlu. Jadi cukup dicatatkan saja terhadap perkawinan siri atau perkawinan gereja tadi. Begitu Mas Yuna. Mungkin bisa menjawab ya Bu Fira ya. Iya, Ibu Fira. Memang kalau di kalangan artis memang banyak yang seperti itu ya Pak kalau sekarang ini. Oke. Terima kasih untuk Pak Sularko sudah bergabung ya ini dan nanti kita akan membahas kembali sahabat RT pastinya dengan pembahasan yang sangat menarik ya dengan tema di siang hari ini serba-serbi hukum perkawinan. Dan untuk sahabat RT yang ingin bergabung sekali lagi bisa melalui WhatsApp ataupun SMS 088227 86948 ya atau juga bisa telepon pastinya di 491 039 ya. Baik, kita akan jeda sebentar sahabat RT, nanti kita akan membahas dan membacakan atensi-atensi dari sahabat RT yang sudah bergabung ya. Tetap pantengin RT FM saja sahabat RT pastinya di Dialog Siang edisi hari ini. Dialog Siang. Dialog Siang. Baik sahabat RT, masih bersama Arjuna ya. Dia Dialog Siang kali ini dengan tema serba-serbi hukum perkawinan ya, bersama Pengadilan Negeri Temanggung ya, masih dengan Bapak Sularko ya, Humas dan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung ya. Bapak, kita lanjutkan ya mengenai tema atau pembahasan di siang hari ini mengenai serba-serbi hukum perkawinan ya. Nah, ini kita belum membahas mengenai larangan perkawinan sendiri Bapak ya. Ya, terima kasih Mas Yuna, terima kasih sahabat RT FM dimanapun berada ya, baik yang menyaksikan mendengarkan lewat radio maupun streaming di live YouTube RT FM. Jadi menurut undang-undang larangan perkawinan itu sudah ada 7 ya. Yang pertama dilarang menikahi atau mengawini keluarga dalam garis turunan ke atas maupun ke bawah. Jadi contohnya misalnya saya itu mohon maaf menikahi anak saya atau menikahi orang tua saya itu tidak boleh. Jadi itu ada larangan perkawinan menurut undang-undang itu mengawini atau menikahi garis keturunan ke atas maupun ke bawah. Jadi yang ke atas misalnya orang tua, kakek, nenek dan seterusnya ke atas, atau ke bawah anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua larangan mengawini atau menikahi dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara saudara satu dengan saudara yang lain atau saudara dari anak dari paman, anak dari om, itu juga tidak boleh. Ya, yang ketiga hubungan semenda. Hubungan semenda itu hubungan yang lahir karena perkawinan. Misalnya saya menikahi menantu saya, itu tidak boleh karena itu hubungan semenda, itu yang lahir karena hubungan perkawinan. Nah, yang keempat adalah hubungan persusuan. Jadi nah, ini yang mungkin bisa sahabat RTFM dimanapun berada itu yang bisa sedikit dicatat dan diwaspadai ya. Akhir-akhir ini kan banyak sekali yang namanya donor ASI ya. Nah, itu tolong kalau donor ASI kalau bisa itu jenis kelamin. Jenis kelamin anaknya itu kalau bisa satu jenis kelamin. Misalnya anak saya itu laki-laki, kemudian istri saya
ini mau mendonorkan ASI, kalau bisa penerima donor ASI itu adalah juga laki-laki juga. Karena ketika mereka besar, mereka tidak tahu apakah mereka itu saudara sepersusuan atau bukan. Jadi kalau saudara sepersusuan ini tidak boleh menikah, ada larangan perkawinannya. Jadi itu orang tua susuan, anak sesama anak susuan, atau saudara paman bibi sesusuan. Jadi misalnya pernah meminum ASI yang sama, itu kan kalau sudah besar susah Mas. Susah kan? Jadi saya dulu pernah mendapatkan ASI misalnya dari orang lain, bukan dari ibu saya. Itu nanti kalau besar ternyata ketemu lagi, saya jatuh cinta. Makanya bagi para ibu dimanapun berada, sahabat RTFM, kalau mencari mau mendonorkan ASI itu kalau bisa satu jenis kelamin, sehingga kedepannya tidak terjadi namanya larangan perkawinan bagi anak-anaknya. Itu yang keempat ya. Yang kelima, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi, kemenakan istri dalam hal seorang beristri lebih dari seorang. Jadi ini dalam hal poligami ya. Jadi misalnya poligami ternyata istrinya, kakaknya, istri pertama itu adalah kakaknya, istri kedua ada adiknya, itu juga tidak boleh. Atau ada hubungan, masih ada hubungan antara istri-istri itu. Jadi pada prinsipnya dalam hukum perkawinan di Indonesia itu asasnya adalah monogami. Artinya boleh, artinya cuma satu pasangan laki dan istri, tapi ada juga dispensasi untuk melakukan poligami itu diperbolehkan. Namun tentunya harus ada dispensasi, harus ada izin dari pengadilan. Dalam hal itu adalah beragama Islam harus ke pengadilan agama untuk mendapatkan izin mempunyai istri lebih dari satu orang. Tapi prinsipnya asasnya monogami ya, tapi dapat diberikan dispensasi untuk poligami bagi mereka yang mampu. Nah, larangan perkawinan yang terakhir adalah mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Lah ini yang maksudnya yang beda agama tadi di sini Mas, di poin 7 ini. Jadi larangan menurut agamanya masing-masing. Jadi dalam hukum Kristen, dalam Alkitab tadi sudah disinggung, dan dalam hukum Islam pun kan tidak boleh mengawini atau menikahi orang yang berbeda agama. Nah ini larangan, termasuk larangan perkawinan ya. Nanti tadi yang dilakukan penyelundupan hukum ya, dilakukan penyelundupan hukum dengan cara berpindah agama terlebih dahulu. Itu merupakan larangan perkawinan antara calon suami atau calon istri itu berbeda agama. Nah itu adalah 7 poin dari larangan perkawinan ya. Sebagai informasi saja buat sahabat RT. Jadi kalau misalnya wah itu ternyata dulu saudara susuan saya, sebaiknya mundur saja. Mundur saja ya. Karena aturannya seperti ini, biasanya kalau dilanggar ini tentu akan ada konsekuensinya. Karena hukum perkawinan di Indonesia ini bersendikan pada norma-norma agama. Jadi di sini banyak sekali norma-norma, kaidah-kaidah agama yang dijadikan undang-undang. Begitu. Memang saling berkaitan saling berkaitan. Jadi kita harus memahami ini ya sahabat RT sebelum menginjak ke dunia yang seperti itu gitu sahabat RT ya. Baik, itu 7 larangan dari perkawinan sahabat RT ya. Lalu untuk alasan-alasan ya Bapak Larko, ini kan biasanya kalau orang sudah ada masalah atau seperti apa yang mungkin tidak enak dalam keluarga gitu, biasanya berujung pada penceraian gitu ya. Nah, sebenarnya alasan-alasannya seperti itu bagaimana Pak? Ya, saya garis bawahi dulu ya perceraian. Dalam agama Islam, perceraian itu adalah sesuatu yang halal, tapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sesuatu yang dihalalkan tapi dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Itu satu. Dalam perspektif agama Kristen Katolik, perceraian itu adalah dilarang. Seperti yang tadi saya sebutkan firman dalam Alkitab ya, Allah itu melarang perceraian karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, jadi kalau kita bicara alasan-alasan perceraian, ini merujuk tentunya menurut agama Islam yang diperbolehkan. Meskipun pada kenyataannya pun ada juga yang teman-teman kita sahabat RTFM yang Nasrani itu juga melakukan perceraian. Nah, tentu perceraian itu ada alasannya ya. Tidak bisa kita sekonyong-konyong kodol pengen bercerai kalau tidak ada alasannya. Dan alasannya ini harus limitatif Mas. Jadi hanya itu aja yang boleh. Alasan di luar itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, yang pertama itu adalah salah satu pihak suami atau istri itu melakukan perbuatan zina atau menjadi penjudi atau menjadi pemadu atau pemadat yang tidak dapat disembuhkan. Oke, ini alasan pertama. Alasan pertama ya. Itu bisa dijadikan sebagai alas gugat untuk mengajukan perceraian. Nah, ini di sini ada klausula kata sukar disembuhkan. Artinya kalau masih bisa diberitahu, masih bisa sembuh, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Nah, yang kedua adalah
suami atau istri meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Nah, di luar kemampuannya nanti tanpa izin, tanpa ngomong. Nah, kalau misalnya saya itu 2 tahun kemudian pergi, tapi misalnya saya bekerja pelaut, ada izin dan istri saya meridhoi, mengizinkan, itu boleh. Tidak bisa dijadikan alasan istri saya datang ke pengadilan kemudian menggugat saya cerai. Suami saya nggak pulang 2 tahun. Nah, saudara, istri saya ngasih izin nggak? Kalau ngasih izin itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan perceraian. Jadi disyaratkan 2 tahun berturut-turut tanpa izin, dan tanpa alasan yang sah. Gitu. Jadi kalau perginya kalau mencari nafkah, kan banyak ya teman-teman kita sahabat RTFM mungkin ada yang menjadi pelaut, yang harus lepas pantai, itu harus berlayar ke negara lain kan sampai Timur Tengah, itu karena kan bertahun-tahun tidak pulang. Itu apabila ada izin dari pihak lain, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Yang ketiga adalah salah satu pihak, istri maupun suami itu mendapatkan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung. Jadi misalnya perkawinan itu baru 3 tahun, kemudian si suami atau istri karena sesuatu hal harus dipenjara, misalnya 4 tahun, itu bisa dijadikan sebagai alasan perkawinan. Pertama, hukuman pidana 5 tahun atau lebih, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan itu berlangsung. Jadi setelah menjalani perkawinan itu kok cuma 3 tahun, setelah 3 tahun ternyata suaminya dipenjara 4 tahun, itu boleh. Atau 5 tahun atau lebih, itu sebagai bentuk alasan perceraian. Itu alasan yang ketiga ya Mas Yuna. Nah, alasan yang 4, ya ini KDRT ya bahasa gampangnya. Yang keempat ini adalah suami atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat kepada salah satu pihak. Misalnya istrinya sering dipukul, suaminya sering main tangan, atau sebaliknya istrinya juga sering melakukan penganiayaan pada suaminya. Itu bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Nah, yang kelima, salah satu pihak atau suami atau istri itu mendapatkan cacat badan atau penyakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya baik sebagai suami atau sebagai istri. Ini sahabat RTFM ini sudah dewasa semua ya mungkin ya. Contohnya nih, misalnya suaminya impoten. Nah, misalnya suaminya impoten atau istrinya itu mohon maaf ya, misalnya tidak bisa memberikan keturunan. Nah, itu termasuk alasan yang ini Mas Yuna. Jadi mendapat cacat badan atau penyakit, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Ini bisa bisa dijadikan alasan perceraian. Nah, yang keenam ini sering dijadikan banyak sekali ini di pengadilan Mas Yuna. Hampir semua alasannya ke sini. Jadi antara suami istri terus terjadi perselisihan atau percekcokan yang tidak ada kemungkinan untuk rukun lagi. Jadi rumah tangga itu gak harmonis. Nah, ini yang paling banyak ini. Dari persentase mungkin boleh saya katakan ini hampir 70% lebih. Jadi orang bercerai itu karena alasan yang keenam ini. Terjadi percekcokan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Itu jadi tiap hari itu ada aja masalahnya. Kadang hal masalah kecil-kecil itu sering dijadikan timbul masalah, dijadikan dasar untuk cekcok. Jadi nggak harmonis lah rumah tangganya, itu ribut aja. Gitu. Jadi ini paling banyak ini. Ini adalah alasan perceraian secara umum ya, menurut PP nomor 9 tahun 75. Tapi dalam hukum Islam itu ditambahkan 2 lagi. Yang pertama itu suami itu melanggar sigot taklid talak. Perjanjian. Jadi perjanjian. Jadi kalau perkawinan menurut agama Islam setelah akad ijab dan qabul itu kan suami membacakan sigot taklid talak itu yang di belakang itu, yang di buku nikah di belakang itu kan ada bahwa saya suami akan menggauli istri saya bla bla bla. Kalau itu dilanggar, itu bisa juga dijadikan alasan perceraian. Dan yang terakhir dalam menurut agama Islam itu murtad. Jadi apabila suami istri itu misalnya beragama Islam dua-duanya, kemudian salah satunya itu pindah agama ya, itu dalam hukum Islam itu boleh atau dapat dijadikan alasan perceraian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Begitu. Berarti ini ada 8 6 menurut hukum positif di PP 975, yang 2 khususan menurut hukum Islam ya di KHI itu. Di kompilasi hukum Islam Impres nomor 1 tahun 1991. Kalau di Temanggung sendiri Bapak, kasus-kasus seperti ini bagaimana Bapak yang terbanyak? Jadi seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau saya di pengadilan negeri itu lebih banyak mengadili perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama selain Islam, itu cukup banyak jumlahnya. Dan seperti saya katakan tadi, hampir 70% itu syaratnya adalah yang keenam tadi.
antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Itu sering sekali dijadikan alasan bagi orang-orang yang mengajukan gugatan perceraian di Kabupaten Temanggung ini. Tentunya di pengadilan agama pun saya rasa juga sama. Itu memang yang keenam ini memang ya itu alasan paling mudah untuk dibuktikan gitu. Kalau sudah rumah tangga ribut terus, tinggal saksinya tetangganya datang ke pengadilan bersaksi. Ya itu memang rumah tangganya ribut. Kalau pagi suaminya sama istri berantem terus. Kalau udah berantem suaminya meninggalkan istrinya lama. Nanti suaminya datang lagi berantem lagi. Nah itu kan pembuktian cukup mudah untuk alasan yang keenam ini. Ya, ini di Kabupaten Temanggung ini sahabat RTFM semua itu cukup banyak terjadi perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan yang terus-menerus ini, begitu. Wow. Lalu untuk ini materi yang terakhir ya untuk menentukan hukum pengadilan agama dalam suatu perkara perceraian sendiri, Bapak, itu bagaimana ini ya? Pertama mengenai kewenangan, Mas Yunus, video sahabat RTFM dimanapun berada. Kewenangan itu artinya begini, ketika seseorang akan bercerai itu dilihat dulu dia menikah dengan hukum apa. Apabila dulu menikah menurut agama Islam, maka ini harus lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan putusan cerai ini adalah pengadilan agama. Namun apabila itu adalah beragama selain Islam, maka yang berwenang adalah pengadilan negeri. Itu yang pertama. Nah, kemudian di mana gugatan itu diajukan apabila terjadi perceraian? Prinsipnya yang pertama diajukan di tempat kedudukan dari tergugat. Tergugat dalam hal ini adalah siapa yang menjadi tergugat. Kalau yang menggugat adalah suaminya, maka diajukan tempat istrinya, tempat kediaman istrinya. Kalau istrinya menggugat, diajukan kepada suami tempat kediaman tergugat. Ya. Nah, tempat kediaman istri baik sebagai penggugat atau termohon ini kecuali apabila si istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami, itu boleh baru di tempat dari suaminya. Jadi contoh ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kan wajib setelah orang menikah atau kawin itu wajib memiliki tempat kediaman bersama. Ya, setelah saya menikah, suami saya tinggal di Temanggung misalnya. Kemudian istri saya itu pulang ke rumah orang tuanya misalnya. Pulang ke rumah orang tuanya misalnya ke Jakarta. Nah, kalau istri saya ini pulangnya ke sana tanpa izin, kemudian saya akan mengajukan gugatan perceraian terhadap istri saya, itu harus diajukan bisa di pengadilan negeri tempat saya berdomisili, yaitu di Temanggung. Tidak harus di Jakarta apabila istri pergi meninggalkan suami tanpa izin. Itu yang pertama ya. Jadi prinsipnya itu di tempat tergugat, siapa yang menjadi tergugat, tapi dalam hal istri yang meninggalkan suami itu bisa di tempat suami itu berada apabila izin. Yang kedua, apabila di luar negeri, misalnya tergugatnya itu istri saya kabur ke luar negeri misalnya, itu diajukan juga di tempat calon penggugat. Seperti tadi istri saya ternyata pergi kemana, ke Singapura, ke Malaysia, nggak pulang, berdomisili di sana, jadi TKI di sana lama, itu bisa diajukan di tempat dari calon penggugat, yaitu suaminya. Begitu juga sebaliknya, kalau suami yang pergi bisa diajukan di tempat si istri itu. Ya, kemudian apabila perkawinan itu dilangsungkan di luar negeri, maka perkawinan itu diajukan perceraiannya di Pengadilan Jakarta Pusat yang sudah saya sampaikan tadi. Misalnya untuk melakukan penyelundupan hukum, suami istri kemudian beda agama menikah di Singapura, itu bisa dilakukan perceraian di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya. Itu adalah tata cara bagaimana kita mengajukan gugatan perceraian di pengadilan mana perkara itu akan diputus, gitu Mas Yuna. Tapi jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Ini sebagai pengetahuan saja. Kalau bisa menikah itu sekali untuk selamanya. Benar. Itu yang harus digarisbawahi Pak. Adalah hari siang ini. Ini memang sahabat RT, dialog siang kali ini penuh pembelajaran sebelum mungkin kita yang muda-muda ya menginjak ke dunia seperti itu ya, perkawinan sendiri ini harus diperhatikan dulu ya sahabat RT mengenai serba-serbi hukum perkawinan ya, agar kita tidak menyesal juga di kemudian hari gitu betul, ya. Benar sekali. Nah, terima kasih untuk Pak Sularko. Ini ada kita beberapa menit lagi ya untuk membacakan atensi ya. Dan untuk sahabat RT, terima kasih sekali lagi nih yang sudah bergabung bersama Arjuna ya di siang hari ini. Ini ada beberapa atensi yang harus Arjuna bacakan ya sebelum dialog siang ini usai ya sahabat RT ya. Nah, ini sudah ada dari
Ade Al-Munawar dari Banjarsari, Bapak ya. Seiring berkembangnya zaman ya, saya melihat di dalam masyarakat lebih sering memilih pernikahan di usia dini atau di bawah 19 tahun ya. Pertanyaan saya, mengapa negara memperbolehkan menikah di usia dini dengan adanya dispensasi nikah? Ya. Yang pada kenyataannya banyak yang berujung pada perceraian karena dapat diketahui bahwa usia dini masih belum siap fisik dan psikis dalam menjalani kehidupan pernikahan, dan juga bagaimana solusi dari negara dan pendapat Bapak mengenai hal tersebut. Terima kasih Ade ya, Ade Al-Munawar ya. Jadi bagaimana, kenapa pertama dulu ya pertanyaannya, kenapa negara itu membatasi usia perkawinan itu hanya 19 tahun. Yang pertama tentunya sesuai dengan peraturan yang lain, artinya terjadi sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Yang pertama 23 2002 ini tentang perlindungan anak, yang kedua 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa pada prinsipnya anak itu adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. 18. Artinya ketika sudah 19 tahun, menurut hukum itu sudah dianggap dewasa. Jadi boleh terjadi adanya perkawinan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi fenomena ini, kenapa itu diberikan dispensasi? Nah, pada prinsipnya hukum itu tidak bisa berlaku secara umum. Artinya tentu harus diberikan pengecualian terhadap calon mempelai yang memenuhi syarat tadi. Calon mempelai yang belum 19 tahun, namun itu tidak bisa belum bisa melangsungkan perkawinan, itu diberikan dispensasi. Apabila seperti tadi karena alasan medis ya, karena alasan medis dia harus menikah di bawah 19 tahun, karena alasan sosial dan alasan yang lainnya. Jadi secara hukum umum itu syarat minimal 19 tahun, namun dapat diberikan dispensasi. Itu sebagai bentuk jalan keluar. Jadi aturan hukum itu normatif yang bersifat umum itu harus dicarikan jalan keluarnya. Kalau tidak hukum, kalau tidak ada jalan keluarnya, itu akan pasti menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi kan prinsip hukum itu kan untuk manusia, sehingga hukum itu harus memberikan jalan keluar terhadap pengecualian yang tidak diatur secara umum. Itulah filosofis dari lahirnya dispensasi perkawinan. Jadi kan orang nggak bisa semua diperlakukan sama, harus 19 tahun. Ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya 18 tahun atau 17 tahun, itu harus melangsungkan perkawinan. Makanya diberikan kunci jalan keluar, yaitu melalui dispensasi itu. Tergantung kondisi. Kondisi. Tapi terkait apakah itu pernikahan dini itu erat atau dekat dengan perceraian, itu tergantung bagaimana membina rumah tangganya kan. Kembali kepada masing-masing. Belum tentu yang menikah secara dini itu juga akan divorce atau bercerai. Gitu. Oke. Nah ini terima kasih. Lalu ada juga ini Juna pilih saja aja Pak. Ini mungkin ada beberapa yang memang sama. Sama satu aja ya perwakilan ya mungkin. Oke, ini ada yang sudah bergabung dari Om Tama ya. Jika terjadi perceraian ya antara suami dan istri, tentu akan timbul persoalan sekitar penguasaan anak itu. Nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama ya. Adakah upaya bagi istri untuk mendapatkan jaminan mengenai soal tersebut? Bagaimana Pak? Om Tama ya, pakai Om depannya. Om Tama ya. Jadi benar, jadi namanya perceraian itu ada akibat-akibat hukumnya. Akibat-akibat hukum perceraian seperti yang disampaikan Om Tama tadi, yaitu mengenai penguasaan anak, nafkah anak dalam hukum misalnya hadzonah ya, nafkah istri, kemudian harta bersama. Nah tentunya untuk menjamin hak istri atas nafkah anak dan nafkah istri, itu tentunya gugatan perceraian itu jangan diajukan cuma mengajukan cerainya saja Mas Yuna, Om Tama juga ya. Jadi gugatan perceraian itu ditambah juga dengan gugatan nafkah anak dan nafkah istri serta pembagian harta bersama. Jadi misalnya kalau istri saya gugat saya cerai misalnya, itu dalam gugatan istri saya itu tidak cuma minta pengadilan agar mereka diceraikan, itu belum cukup. Jadi harus diminta dalam gugatan itu, minta supaya saya membayar nafkah anak, membayar nafkah istri saya, kemudian juga mengenai pembagian harta bersama. Nah prinsipnya ini harta bersama itu harus dibagi separuh-separuh setelah bercerai. Jadi misalnya taruh kata setelah menikah ini saya mendapatkan ada harta 100 juta misalnya, nanti minta dalam gugatan itu supaya harta yang 100 juta ini dibagi dua, yaitu saya 50 juta, istri saya 50 juta. Jadi gugatan perceraian itu tidak berdiri sendiri, dia harus dibarengi dengan gugatan pembagian harta bersama,
mengenai penguasaan anak, mengenai nafkah anak, dan mengenai nafkah istri. Jadi itu include ya, bahasa include. Jadi satu dalam gugatan perceraian itu. Itu Om Tamaya mungkin bisa menjawab seperti itu solusinya. Nah, tentunya dengan adanya gugatan itu tentu pemenuhan nafkah istri dan nafkah anak itu tentu akan terjamin apabila nanti sudah diputus dengan putusan pengadilan. Istilahnya biar adil ya Pak, di sini gugatan perceraian kita harus menentukan dulu nafkah anaknya, lalu pembagian harta bersama, lalu nafkah dari istrinya kayak gitu ya. Dan mungkin untuk penguasaan pada anak juga ini harus diomongin ya, diobrolin sebelum itu juga gitu ya Pak. Oke, jadi udah input di situ untuk Sobat RT ya. Nah, ini ada pula Sobat RT sudah bergabung ya. Nah, ini ada dari Bunda Febriana ya. Izin bertanya, kalau misal suami pergi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, di mana tidak tahu, apa bisa tetap bercerai gitu? Ya, terima kasih Bunda Febriana ya. Ini sangat banyak sekali juga ini kejadiannya. Jadi suami itu pergi meninggalkan istrinya tanpa izin tentunya ya. Tadi bisa dijadikan sebagai alasan untuk dilakukan perceraian. Yaitu apabila perginya sudah 2 tahun berturut-turut. Jadi alasan perceraian nomor 2 tadi ya. Jadi salah satu pihak baik suami atau istri pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Itu bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Nah, itu apabila tidak diketahui tempat tinggalnya bagaimana? Bisa. Gugatannya diajukan kemana? Gugatannya diajukan di tempat tinggal Bu Febriana. Bu Febriana ini di Temanggung. Kalau Bu Febriana ini beragama Islam, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di Kabupaten Temanggung. Kalau Bu Febriana ini beragama selain Islam, perceraian itu diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung. Nah, jadi bisa meskipun suaminya itu tidak ada. Nanti suaminya ditulis gini aja, menggugat suaminya namanya siapa, yang sampai sekarang tempat tinggal tidak diketahui. Nah, nanti suaminya ini akan dipanggil secara umum, diumumkan melalui media massa supaya dia datang menghadap ke pengadilan karena digugat cerai oleh istrinya. Kalau tetap sampai dipanggil nggak datang gimana? Ya nanti perkara diputus secara first take. Artinya perkara diputus di luar hadirnya suami. Nah, itu bisa. Jadi meskipun pasangan kita itu tidak diketahui, entah pergi kemana kita nggak tahu, itu tetap bisa dilakukan perceraian dengan cara digugat di tempat kita sekarang berada. Itu langsung diputus ya, langsung diputus sama first take, diputus secara first take ya. Bisa Bunda Febriana ya. Ya. Nah, lanjut ya Bapak, ini dari Robi di Temanggung yang akan bertanya. Ini pertanyaannya sangat luar biasa juga. Ini bolehkah mempelai dipaksa untuk menikah dengan pria atau wanita pilihan orang tuanya? Bagaimana upaya hukum dirinya dalam menghadapi paksaan tersebut? Ya, menarik ini pertanyaannya ya. Jadi Robi ya di Temanggung ya. Jadi gini. Jadi ini ya kalau yang dipaksa perempuan, saya jawabnya dari perspektif agama saja ya, karena ini pengaturnya beda. Menurut agama Islam, itu yang berhak mengkawinkan seorang perempuan itu adalah walinya, dalam hal ini adalah bapak kandungnya. Kalau bapak kandungnya tidak ada, kemudian itu bisa naik garis lurus ke atas, bisa kakeknya, kemudian kalau bisa ke bawah itu bisa saudara laki-lakinya. Nah, itu kalau dalam agama Islam itu kalau perempuan itu istilahnya bukan dipaksa. Kalau ketika walinya itu menghendaki harus menikah sama si dia, itu tetap sah, boleh. Nah, tapi kalau dalam agama Kristen yang tadi saya sudah sebutkan dalam Alkitab tadi, itu perkawinan menurut agama selain Kristen dan Katolik itu tidak boleh dipaksa. Nah, tentunya menurut agama Kristen berarti artinya kan tidak sah kalau menurut agama Kristen begitu. Jadi tergantung dari perspektif yang mana perkawinan itu. Disebutkan menurut agama Kristen pernikahan tidak boleh menjadi sesuatu yang dipaksakan, baik dari keadaan maupun anggota keluarga. Setiap pasangan harus dengan sukarela mengikat janji nikah. Jadi janji nikah dalam agama Kristen itu secara sukarela. Namun dalam agama Islam si perempuan itu boleh dinikahkan dengan siapapun sepanjang itu persetujuan dengan wali yang sahnya. Jadi itu perbedaannya perspektifnya ya, Robi. Jadi tergantung perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama apa begitu. Oke, nah ini menarik sekali Sobat RT, dan ini untuk pertanyaan terakhir jawab ini ya. Boleh. Ini sebenarnya masih banyak lagi dan karena waktu tidak cukup ya, ini Gina ambil satu saja. Nah, ini terkait dengan kondisi yang sekarang ini ya Pak, pandemi ya. Ini mengenai menikah secara online.
ya. Nah, ini dari Nailia Rofiatul ya, Ulia di Pati. Ingin menanyakan Pak, bagaimana hukum menikah secara online menurut undang-undang? Prosedurnya bagaimana Bapak? Terima kasih. Siapa tadi namanya? Nailia di Pati ya? Di Pati. Oh, ya. Jadi gini, kalau dalam agama Islam namanya ijab dan qabul, akad nikah ijab dan dijawab oleh qabul, itu kan harus dikelarkan dalam satu tarikan nafas. Itu kan belum memungkinkan ya. Tapi dalam perkembangan zaman ada. Saya pernah melihat ada perkawinan yang kena COVID. Jadi waktu itu di Wisma Atlet. Jadi laki-lakinya di Wisma Atlet, perempuannya di rumah. Itu boleh. Dan oleh KUA dicatat. Artinya meskipun itu tidak diatur dalam hukum, itu berarti sah. Kalau itu pernah ada dan tidak dipermasalahkan. Di dalam agama Kristen pun juga bisa. Jadi lewat online ya. Tapi jelas artinya ya, bukan online yang itu boleh. Artinya sah. Jadi gini, pada prinsipnya hukum itu kan selalu tertinggal dari peristiwanya. Yaitu ada namanya adagium hukum, namanya hetreh hing achter de feiten an. Nah, jadi hukum itu selalu tertinggal dengan peristiwanya. Ketika hukum belum mengatur, ternyata perkembangan zaman dan teknologi kok sudah ada. Nah, apakah itu bertentangan dengan hukum? Kalau dikaji itu tidak boleh dilakukan. Artinya meskipun dalam satu tarikan napas dia langsung dijawab ijab dan qabulnya. Ini pandemi ini pernah terjadi nih, pernah viral itu Mas. Ada juga kan gitu. Jadi pernah viral itu. Pernah jadi menikah secara online seperti itu. Jadi buat Nailia boleh ya. Jadi menikah secara online itu boleh. Artinya sepanjang terpenuhi syarat dan rukun nikahnya tadi saya sampaikan syarat-syarat yang beragama masing-masing itu boleh. Itu benar. Itu kemarin yang satu istrinya seperti yang di Wisma Atlet, suaminya di rumah. Nah, gitu. Jadi Temanggung sendiri juga Pak. Pernah ya? Iya, pernah juga. Oh iya. Masalah di Tembarak gitu. Ya. Oke, ini sangat menarik sekali ya, karena di kondisi yang seperti ini memang kita kayak social distancing, tidak boleh ada acara nikah kayak gitu, dan pernikahan online pun ini diselenggarakan gitu ya. Tapi pernikahan online itu dimaknai memang calonnya itu ya, bukan dalam arti calonnya itu, tapi dilakukan menurut agama dan masing-masing ya. Jadi artinya sah ya. Ada penghulunya, ada pendetanya gitu ya. Syaratnya tetap jelas. Syaratnya jelas, tapi cuma medianya aja Mas. Medianya itu ada melalui misalnya Zoom meeting atau Google Meet gitu. Virtual seperti itu virtual. Ya. Menarik. Gitu, iya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ini Juna tidak bisa membacakan semuanya. Juna sapa satu-satu saja. Ini yang sudah bergabung dari Lulu Farida di Kedu. Terima kasih. Lalu ada juga dari Haddad dari Paragan. Terima kasih juga. Dari Randy Setiawan yang ada di Kalimantan Selatan. Streaming ini lewat YouTube ya. Terima kasih banyak atasnya. Oke, dan ada juga dari Naura di Parakan, terima kasih. Dari Alfian dari Magelang, terima kasih juga. Dari Tesalonika dari Manding, terima kasih juga ya sudah bergabung bersama Arjuna. Dan Bapak Sularkoh ya dari Pengadilan Negeri Temanggung juga ya. Bapak, untuk terakhir kali ya, ini ada closing statement monggo terkait dengan gini serba-serbi perkawinan ini yang akan saya sampaikan sebagai penutup buat sahabat RTFM dimanapun berada ya, baik yang melalui live streaming maupun yang melalui langsung di radio. Saya sampaikan begini, pada prinsipnya memang perkawinan itu syarat batas usia minimal 19 tahun. Namun demikian sebaiknya apabila ternyata belum siap secara mental, belum siap secara psikis, hendaknya perkawinan itu ditinjau lagi dan dilihat lagi kesiapan masing-masing calon mempelai. Jadi tidak perlu buru-buru, yang penting mematangkan usianya untuk siap secara fisik dan mental untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Karena apabila sudah suami istri, tentunya membawa konsekuensi, membawa hak dan kewajiban masing-masing. Jangan sampai, saya berpesan sebagai hakim di sini karena yang sudah menyidangkan perkara, kadang-kadang banyak perkawinan itu seusia jagung, baru 2 tahun cerai, 3 tahun mengajukan cerai, meskipun alasan terpenuhi. Tapi saya himbau dan saya sarankan pada sahabat RTFM semua, kalau bisa jangan seperti itu ya. Jadi menikah itu memilih pilihan yang tepat dan dipertanggungjawabkan pilihannya itu supaya rumah tangganya itu harmonis ya dan kekal sesuai dengan tujuan undang-undang perkawinan. Kalau menurut hukum Islam itu sakinah, mawaddah dan warahmah sampai maut memisahkan pasangan itu. Itu Mas Juna. Oke, benar sekali ya. Ini ya. Iya. Ini harus di note ya sahabat RT biar kita tidak menyesal di kemudian
kemudian hari. Iya, benar sekali itu. Dan ini pembelajaran yang sangat luar biasa sekali di Dialog Siang edisi hari ini 27 Oktober 2021 ya. Terima kasih Bapak Sularko. Ya, sama-sama Mas Yuna. Penjelasannya rutut sekali. Terima kasih sahabat RTFM semua dimanapun berada. Terima kasih banyak. Dan ini sangat luar biasa Juna bertemu sama Bapak Sularko ini, penjelasan sangat runtut, lalu disertai dengan contoh-contoh yang mungkin dari masyarakat juga biar memahami langsung seperti itu aja Pak ya. Iya. Terima kasih baik untuk Sobat RT yang sudah bergabung bersama Arjuna di 94.8 FM di Dialog Siang. Dan untuk Sobat RT jangan kemana-mana ya, tetap pantengin RTFM saja. Setelah ini akan ada acara yang lebih menarik lagi, tetap pantengin RTFM ya. Di sini Juna pamit undur diri ya. Selamat siang Sobat RT dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang.